Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, alangkah bahagianya kita bila dirindukan oleh seseorang yang kita cintai. Namun, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya dirindukan oleh Sang Pencipta alam semesta? Rindunya Allah kepada seorang hamba tentu berbeda dengan rindu manusia kepada kita. Rindu Allah bukanlah rindu yang pasif, melainkan sebuah perhatian dan panggilan agar kita kembali mendekat. Tahukah Anda saat hari-hari Anda sedang dilanda masalah, saat Anda merasa sendirian di tengah malam, atau bahkan saat Anda tiba-tiba tergerak hati untuk menonton video-video dakwah? Di saat itulah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merindukan Anda. Allah ingin mendengar rintihan, tangisan, dan pengaduan kita. Allah ingin kita sadar bahwa kita telah lama lalai dan jauh darinya, sehingga kita segera kembali kepadanya. Hari ini kita akan membahas 5 ciri utama manusia yang sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Jika Anda merasa kisah ini berharga, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi ilmu bermanfaat lainnya. Yuk kita mulai. Rindunya Allah kepada kita sebagai hambanya tidak ada bandingannya. Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Meskipun terkadang kita sebagai manusia sering lalai, sering melanggar perintahnya, dan jauh dari jalannya, Allah tetap membuka lebar pintu rahmatnya dan menunggu kita. Ciri yang pertama adalah hamba yang terbiasa bangun di tengah malam yang sunyi untuk tahajud. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meninggalkan amalan tahajud karena beliau tahu bahwa tahajud adalah sumber ketenangan dan kunci kedekatan kepada Al-Khaliq. Saat kita bangun di tengah malam, terutama pada waktu sepertiga malam yang akhir, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunggu Anda. Sebagaimana dalam hadis sahih, pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan memanggil hambanya. Adakah yang memohon ampun, maka akan aku ampuni. Adakah yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Saking mulianya waktu ini, doa tahajud diibaratkan memohon ampunan di waktu yang paling hening di saat makhluk lain sedang terlelap. Ini adalah tanda panggilan cinta yang sangat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ciri kedua adalah orang yang sedang diberikan ujian berupa kesedihan dan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mengira masalah adalah bentuk hukuman, padahal saat Allah sedang rindu kepada kita, Allah justru akan memberikan kesulitan dan masalah sebagai bentuk perhatian dan cobaan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat perhatian terhadap kita. Allah ingin melihat kita mengangkat kepala ke langit, meneteskan air mata, dan merintih memanggil namanya. Saat kita merasa lelah menghadapi hidup dan merasa tidak punya tempat mengadu lagi, di saat itulah Allah rindu mendengar tangisan kita dan rintihan kita. Ujian adalah cara Allah menyucikan dosa-dosa kita di dunia agar kita kembali kepadanya dalam keadaan suci. Kemudian ciri ketiga adalah hamba yang dijauhkan atau ditinggalkan oleh orang-orang yang zalim. Saat kita berada di tengah pergaulan yang buruk yang bisa menjerumuskan kita pada dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya akan menarik kita menjauh dari pertemanan itu. Allah akan membuat orang-orang zalim itu menyingkir dari hidup kita, sehingga kita terlindungi dari keburukan yang bisa merusak iman. Kita harus ingat hadis riwayat Ahmad di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah ridha dengan amal ketaatan seorang hamba, tetapi membenci apabila dosa hamba tersebut dilihat manusia. Inilah pentingnya kita bergaul dengan orang-orang soleh yang bisa mengingatkan kita kepada taat, agar kita tidak lalai dalam mengabaikan ibadah. Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang berpotensi merusak karena Allah ingin menjadikan kita manusia selamat di dunia dan di akhirat. Ciri keempat adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk senantiasa beramal soleh yang berkelanjutan. Hamba yang dirindukan Allah adalah hamba yang hatinya digerakkan untuk melakukan amal yang pahalanya tidak akan pernah terputus, seperti bersedekah jariah, wakaf, atau menyebarkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memastikan bahwa meskipun hambanya telah meninggal dunia, pahala kebaikan yang ia lakukan terus mengalir kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin amal baik hambanya terhenti sehingga Allah membimbing hati orang tersebut untuk melakukan amal jariah yang akan terus memberinya keuntungan abadi di akhirat kelak.
Ciri kelima yang sangat relevan di zaman ini adalah hamba yang diberi petunjuk melalui media sosial atau lingkungan digital. Di media sosial ada banyak hal yang bisa kita temukan, mulai dari yang baik hingga yang buruk dan berbau dosa. Namun, bagi manusia yang dirindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menggerakkan hatinya untuk melihat hal-hal baik yang bisa mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti video-video motivasi, ceramah agama, atau kisah-kisah inspiratif. Ini adalah bentuk campur tangan ilahi dalam kehidupan modern, di mana Allah masih berusaha menarik hambanya dari lautan informasi yang menyesatkan menuju cahaya petunjuk. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, rindunya Allah kepada kita sebagai hambanya tidak ada bandingannya. Tidak ada dosa yang tidak terampuni, tidak ada kesalahan yang terlalu besar di hadapan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menunggu tangisan dan rintihan kita. Allah menunggu kita sadar bahwa kita telah salah dan kembali kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah benci dan tidak pernah lelah kepada hambanya. Bila kita bersungguh-sungguh dalam bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menerima taubat kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita termasuk dalam golongan hamba yang senantiasa dirindukan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali dengan kisah-kisah penuh hikmah dan ilmu yang menguatkan iman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.